Pernah nggak kamu ngerasa hidup kayak lari di treadmill? Capek, keringetan, tapi nggak maju-maju. Setiap bulan, kamu menyisihkan uang, nabung dengan tekun, patuh, dan disiplin. Tapi, makin lama, rasanya bukan makin nambah, malah makin gelisah. Karena di luar sana, harga-harga naik tanpa pamit. Sementara isi tabungan sama seperti air yang perlahan menguap di bawah terik matahari. Diam-diam, kamu kehilangan daya beli. Tanpa sadar, kamu sedang menjalani bunuh diri finansial. Mari kita kupas sesuatu yang diajarkan dari kecil. Nabung itu jalan menuju kekayaan. Rajin menabung, pangkal sukses. Kalau kamu bisa simpan uang, kamu akan aman. Tapi, pernahkah kamu bertanya, siapa yang menciptakan doktrin ini? Zaman dulu, saat inflasi rendah, suku bunga tabungan tinggi, dan gaya hidup sederhana. Mungkin iya, nabung bisa jadi pilar finansial yang kuat. Tapi hari ini, bank ngasih bunga 1% per tahun. Sementara inflasi jalan 5-6% per tahunnya. Artinya, kamu nabung untuk rugi, bukan jadi kaya, tapi jadi korban. Kenyataannya, nabung itu cuma bikin kamu tetap hidup. Tapi, kalau mau hidup layak, apalagi kaya, kamu butuh lebih. Bayangin, uangmu adalah es batu. Kamu simpan di meja, gak kamu apa-apain, kamu pikir itu aman, gak kemana-mana. Tapi pelan-pelan, es itu mencair, hilang tanpa kamu sadari. Begitulah inflasi bekerja. Kalau tahun ini kamu bisa beli nasi goreng 15.000, tahun depan bisa jadi butuh 20.000. Uangmu sama, tapi nilainya menyusut. Inflasi sama dengan pembunuh secara diam-diam. Contoh realnya, kamu menabung 100 juta sekarang. Dalam 10 tahun, inflasi 5% per tahun, nilai real uangmu tinggal 60 jutaan. Artinya, kamu kehilangan 40 juta hanya karena diam. Itu bukan kerugian karena investasi gagal. Itu kerugian karena kamu gak ngapa-ngapain. Orang-orang yang cuma mengandalkan tabungan sebenarnya bukan sedang membangun masa depan, tapi sedang menunda kehancuran. Mereka hidup di ilusi keamanan. Mereka merasa uang di rekening bikin aman. Padahal itu sama seperti tinggal di rumah yang fondasinya retak. Dari luar kelihatan rapi, tapi di dalamnya siap runtuh kapan saja. Dan banyak dari mereka gak sadar sampai akhirnya anak masuk sekolah, biaya membengkak. Orang tua sakit, tagihan rumah sakit membunuh. Butuh beli rumah, harganya sudah naik 300%. Akhirnya, ambil hutang, gesek kartu kredit, dan gadaikan masa depan. Kalau nabung ternyata berbahaya, kenapa orang nggak langsung investasi? Jawabannya adalah trauma dan ketidaktahuan. Sebagian dari kita pernah ditipu investasi bodong. Dengar cerita teman rugi karena saham jatuh. Lihat orang bangkrut karena beli kripto waktu FOMO. Tapi, coba pikir, kalau ada orang kecelakaan naik motor, apa kamu berhenti naik motor selamanya? Yang salah bukan motornya. Yang salah adalah cara pakainya. Sama juga dengan investasi.
Ketakutan membuat orang tetap miskin karena mereka menolak belajar, menolak bertumbuh, menolak mengambil resiko yang sehat. Coba jujur, berapa banyak dari kamu yang nunggu gaji naik buat mulai investasi? Maaf, tapi realitanya gak sesabar itu. Harga rumah naik terus, harga tanah, sekolah, sembako, listrik, bahkan parkir. Gaji kamu mungkin naik 5% per tahun, tapi harga hidup naik 10-20% setiap tahunnya. Kalau kamu cuma ngandelin gaji dan nabung dari sisa-sisa, kamu akan selamanya lari mengejar sesuatu yang makin jauh. Gaji cuma cukup buat bertahan. Investasi yang bisa bikin kamu menang. Sekarang aku kasih simulasi perbandingan nyata. Case pertama yaitu menabung. Kamu menabung 1 juta per bulan selama 10 tahun dan terkumpul sebesar 120 juta. Daya beli menyusut karena inflasi dan menyebabkan nilai realnya sekitar 80 hingga 90 juta. Dan case yang kedua, investasi di reksadana dengan return rata-rata 10% per tahun. Total akhirnya bisa mencapai 200 hingga 250 juta. Perbedaan hasilnya hampir 2 kali lipat lebih besar. Dan itu bukan sulap, itu bukan hoki, itu hasil dari kekuatan waktu dan bunga majemuk. Uang yang diam sama dengan mati. Uang yang bekerja sama dengan bertumbuh. Gak harus langsung jadi expert. Mulai dari yang sederhana. Reksadana pasar uang cocok untuk pemula. Modalnya kecil, resikonya rendah. Emas digital cocok buat hedging. Kalau saham blue chip cocok untuk pertumbuhan jangka panjang. Sedangkan obligasi negara atau yang disingkat ORI atau SBR itu sangat aman dan dijamin oleh negara. Strateginya, kamu bisa auto debit investasi setiap gajian. Gunakan aplikasi resmi yang berizin OJK dan fokus jangka panjang, bukan hari ini cuan, besok rugi. Jangan kejar yang cepat, kejar yang stabil dan berulang. Masa depan bukan sesuatu yang bisa kamu hemat, tapi sesuatu yang harus kamu bangun. Nabung itu penting, tapi cuma jadi pondasi. Kalau kamu mau rumah finansial yang kokoh, kamu harus pasang tiang investasi. Jangan cuma jadi korban zaman. Jangan puas hidup cukup. Jangan ulangi kesalahan yang udah bikin generasi sebelum kita terjebak di lingkaran hutang. Kamu punya kesempatan untuk hidup bukan cuma survive, tapi thrive. Bukan cuma kerja demi uang, tapi uang yang bekerja buat kamu. Tulis di kolom komentar, gue siap investasi. Kalau kamu mau bebas finansial. Aku bakal buatin video lanjutan, yaitu step by step belajar investasi buat pemula. Like kalau kamu merasa video ini nyentil keras. Subscribe biar nggak ketinggalan konten finansial lainnya. Dan share ke teman, sahabat, orang tua, maupun pasanganmu. Karena mungkin video ini bisa jadi wake up call buat mereka juga.